pertama kali itu sebenarnya juga modal nekat aja sih Kak. Kita nggak punya modal, ya kayak terlihat kondisi ini, ngapain sih main komputer doang. Oh, alhamdulillah ternyata BFP bisa bermanfaat bagi banyak orang. Memang itu juga salah satu cita-cita gitu. Impian yang besar berawal dari satu langkah kecil. Kalimat bijak ini layak disematkan atas perjuangan 3 sekawan, Heru, Rival, dan Irham. Memiliki sebuah perusahaan animasi yang luas dengan hampir 50 karyawan adalah sebuah pencapaian yang masih mereka anggap sebagai mimpi. Siapa yang tidak tahu film animasi Little Amar, Mina Mila, Omar Hana, dan Alif Anis? Alif lah. Mana boleh bawa mata busuk di sekolah? Dia Syafiqah tahu, bukan bantal ini. Film animasi ini ditayangkan di luar negeri dan menjadi tontonan yang menarik bagi anak-anak karena dikemas dengan cerita yang ringan dan didesain dengan warna-warna menarik. Tahukah kamu, ternyata film animasi ini diproduksi di Padang, Sumatera Barat oleh anak muda kreatif dan inovatif, Heru, Rival, dan Irham. Hasil karya yang telah merambah pasar internasional ini berawal dari perjalanan panjang yang berliku. Berawal dari menyewa sebuah rumah kecil dengan modal laptop, 3 anak muda ini memulai karir menjadi animator profesional. Rumah ini disewa dari hadiah lomba animasi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang mereka beri judul Kirai. 1, 2, 3. Ya, majulah bocet. Pertama kali itu sebenarnya juga modal nekat aja sih Kak. Kita nggak tahu gimana caranya dapetin project. Kita juga nggak tahu gimana caranya. Ini bekerja nggak ini bener nggak nih jalan yang kita pilih. Tapi kita beranikan aja. Dah kita bikin aja dulu, bikin karya dulu. Memang kita nggak tahu karena nggak tahu cara cari project waktu itu kan. Kita bikin karya. Alhamdulillah waktu itu menang di lomba Dinas Pariwisata waktu itu. Alhamdulillah juara 1, dapat sekitar 10 jutaan. Itu pertama kali kami dapat duit dari animasi. 10 juta kami bagi, waktu itu ada bantuan teman juga, kita bagi 5. Terus tapi uang itu nggak kita pakai, kita jadikan modal untuk sewa rumah. Sewa rumah pertama kali. Ya rumah, sekalian kita tinggal sana karena 2 kamar, terus ruang tamunya kita jadikan tempat kerja waktu itu. Film animasi Kirai, karya pertama mereka, menjadi jalan pembuka dan peluang untuk maju. Kirai, episode Pacu Itia, adalah sebuah film animasi yang menceritakan keceriaan 3 sahabat yang sangat senang bermain, terutama permainan anak di Minangkabau. Film animasi Kirai episode Pacu Itia juga diikutkan pada beberapa perlombaan di tingkat nasional. Bangun bocor. Kita coba ikutkan lomba di nasional. Memang nggak menang waktu itu. Tapi ada produser dia tertarik. Dia nanya karena dia bilang gini, belum ada nih animasi yang dari Minang gitu. Bahasanya yang mengangkat budaya Minang nih belum ada animasi. Namanya
Kirai Pacuit ya. Kita ngangkat dari kebetulan salah satu partner kita rival dia orang Payakumbuh, dia ngajak kita bikin Pacuit ya. Jadi kita angkat Pacuit ya itu dengan versi anak-anak, kita bikin dia seru gitu balapan. Udah ada di YouTube juga sih itu, tapi tahun lama-lama banget, karya pertama banget waktu itu. Nah dari film itu yang produser ini tertarik, dia nanya ada nggak 13 episode gitu kan. Terus kami udah nyoba itu, waktu itu cuma berempat orang. Untuk ngerjain 6 menit itu kami butuh waktu 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan untuk 1 episode. Ini kalau kita bikin 13 episode, kapan selesainya waktu itu kan. Terus ngobrol-ngobrol lagi sama produsernya, ya udah gini aja. Dia nawarin, dia punya ide, yuk kita bikin bareng. Kalau ini tembus ke TV, kita jalan gitu. Kita bikin selama 2 bulan waktu itu, alhamdulillah cuma nunggu 2 apa 3 bulan waktu itu jebol ke TV. Alhamdulillah itu yang 2 tahun pertama yang sama klien pertama itu Pak Fajar namanya, Pak Fajar Nuswantoro, itu yang menaikkan PAP. Jadi kita juga nggak tahu cara kerja, dari proyek itu kita belajar gimana cara bikin urutannya ini. Belajar terus sampai nama PAP mulai dikenal. Dari berbagai lomba tersebut, 3 sekawan, Heru, Rival, dan Irham mulai dikenal sebagai animator asal Sumatera Barat yang tidak kalah dengan animator dari daerah lainnya. Salah satu yang membuat kita naik waktu itu, kita bikin iklan Mobile Legends waktu itu. Mobile Legends itu yang bikin cukup nama PAP kayak, ini kalian yang bikin gitu. Bahkan kayak memang ada beberapa klien yang nanyain cuman cerita, dia bilang, cuman ngechat gitu, Mas ini yang bikin Mobile Legends kemarin ya? Kayak gitu. Dari situ tuh baru mulai datang iklan, baru datang project-project lain yang jenisnya, sampai dari efek panggilan itu, sampailah kita dapat yang klien. Ini yang bahasanya yang cukup membuat kita sampai ke level ini, dari Durio namanya. Durio Plus itu platform Islamik untuk anak-anak. Kita udah 2 tahun, hampir 3 tahun kerja sama mereka. Jadi yang sama mereka itu yang kita dapat pertama kali project yang sekali ngerjain 2 tahun, ngerjain setahun. Itu yang bikin kita cukup stabil sekarang. Perjalanan karir menjadi animator yang tergolong baru di Sumatera Barat tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari orang tua. Orang tua masih menginginkan anak-anak mereka bekerja kantoran atau pegawai negeri sipil yang dianggap mampu menjamin masa depan. Kendala udah pasti, semuanya waktu itu kendala. Kita nggak punya modal, kita nggak punya ilmu yang terlalu bener lah bahasanya. Terus kita nggak punya juga SDM, ya berhubungan dengan modal tadi, alat tadi kita nggak ada. Tapi yang kita lakukan waktu itu adalah kita pakai aja yang seadanya. Jadi memang laptop masing-masing pas kuliah kita pakai, udah dikumpulin dalam satu meja, yuk kita bikin. Yang bikin Kirai pertama itu dari modal project yang selama itu memang kita sisihkan terus sampai bisa beli komputer sendiri, sampai bisa nambah tim itu juga sebenarnya karena waktu itu ada dari Irham, dia tercetus kayak ini sampai kapan nih kita akan kerja kayak gini aja. Dulu ketika gabung di PAP itu ceritanya sama pilihan karir sih Kak. Itu sama orang tua dulu, yang mana di kampung tuh biasanya kalau untuk jadi karir itu kalau enggak kerja di kantor, kalau enggak jadi PNS kayak gitu Kak. Jadi ketika sama orang tua bilang saya mau gabung jadi di PAP, saya mau buat animasi, buat film, itu kayak orang tua mendukung, tapi ya mendukungnya kayak masih ragu gitu Kak, karena belum ada contoh realnya yang mana animasi itu atau film kartun ini yang bisa buat
apa namanya itu, dapat jadi sebuah karir kayak gitu. Jadi sempat sekali pas kami udah ngontrak bareng-bareng sama teman-teman, kemudian pas itu hari emang nggak tahu kapan datang orang tuanya, kemudian papa datang ke studio, kami lagi main nih. Kemudian kami lagi main game, itu pun pas setelah kerja, kemudian santai main game. Ham? Kalau yang ini gimana? Oke kira-kira. Coba play. Kayak itu tangannya aja tinggal bang. Kurang timingnya kurang. Tapi kalau buat make sure tanya Heru deh. Ham sudah siap? Udah dong. Tadi sore aman. Oke. On depan. Bro, yang ini kita ada apa tuh? Sama tuh. Gimana kalau ini? Aman lah, besok aja lah. Besok aman tuh, besok aman. Besok ya benerin. Oke. Berarti kita tinggal di live ke klien aja kan ya? Ya oke. Kalau gitu, saya cek dulu. Oke. Kalau Ru tinggal apa lagi? Tinggal ngirim klien, dikit lagi. Kelar. Wah, kalau udah kelar gimana? Main game lah. Gas. Yuk. Siapa dulu nih? Iram sama Heru dulu lah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak? Ya, Pak. Nah, saya siap Pak kan? Alhamdulillah. Nah, aku apa? Madu mau sambah. Kurang paman gimana? Makasih, Pak. Yo, makasih banyak, Pak. Kini Pak kerja Pang nih kau. Alhamdulillah selesai kok, Pak. Nggak masuk, Pak lu? Nggak masalah. Bentuk kan kau main game ya. Iyalah istirahat tadi, Pak. Soalnya cek kerja yang lain. Ikut itu lah tes CPNS Pak. Dia kerja di kos ya. Nah, ini bukan mudah-mudahan nanti ada perubahan nasib Pak, karena jadi CPNS Pak. Nah, jadi Pak. Tapi kawan-kawan. Oke lah, kalau itu Pak balik ke Solo dulu ya. Ayolah. Oke Pak ya. Ayo Pak ya Pak. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Halo Pak. Sebenarnya nggak down juga, malah kasih semangat. Malah ngasih semangat, nunjukin lihatlah suatu nanti Eval akan tunjukin ke orang tua bahwa animasi ini dapat hidup dari animasi begitu. Desakan orang tua untuk mencari pekerjaan yang layak dan menghasilkan uang juga dialami Heru dan Irham. Namun desakan itu menjadi cambuk bagi lulusan sarjana ilmu komunikasi ini untuk meyakinkan orang tua mereka bahwa dunia animasi dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dan memiliki masa depan. Apa tuh mah? Skripsi aman tuh mah, lagi di kerajaan kok. Iya kalau masalah PT aman tuh mah, biar urusan kok mah. Ayolah mah, ya assalamualaikum. Siap bro, ama ya? Iya ama, nyuruh kuliah, nyuruh skripsi. Oh, nanya animasi enggak? Nanyo, soalnya suruh fokus kuliah lu, beko animasi aja itu, bisa tuh maju. Cuman balik, animasi lagi seru. Iya, sama sih orang kayak Pak, nyuruh jadi PNS, nyuruh jadi dosen gitu. Dosen lah, balik kayak guru kedua. Itulah. Mungkin yang penting tuh jalani selalu animasi kan, mumpung lagi ada jalannya kan. Bisa mah, bismillah sih lu. Berkat keyakinan dan kesungguhan, akhirnya tahun 2019, anak Minang ini mendirikan perusahaan yang diberi nama Piapi Animation.
Piapi diadopsi dari bahasa Minang yang artinya korek api atau pemantik api. Piapi ini kan bahasa daerah ya. Karena memang dulu kita kan filosofi, kita dari orang kecil-kecil, cuman berenam orang waktu itu, dari api-api kecil, harapannya bisa membakar sesuatu yang besar. Harapannya gitu. Cuma orang luar kan VIP, wah VIP Animation. Padahal kita, orang berusaha ngomongnya PIP, padahal kita bilang ini Piapi aja. Saat ini hampir 50 anak muda Sumatera Barat bekerja pada Piapi Animation. Mulai dari membuat sketsa, karakter, menggerakkan karakter, pencahayaan, dan finishing. Lebih 75% film yang diproduksi tayang di negara tetangga Malaysia. Kalau untuk produksi, Irham awalnya dulu memang jadi animator sekaligus meng-QC, quality control untuk hasil animasinya. Sampai pada akhirnya Irham udah nggak masuk produksi animasi lagi. Maksudnya nggak ikut menggerakkan karakter itu, nggak ikut lagi. Jadi memang fokus untuk ngecek kualitas animasinya. Jadi nanti Irham juga komunikasi ke klien, Irham komunikasi juga dengan animator, bagaimana revisinya, terus deliver project ke klien, udah benar apa belum, seperti itu. Tidak hanya mengejar keuntungan, Piapi Animation juga membuka pelatihan gratis bagi generasi muda Kota Padang. Piapi Academy ini menjadi wadah bagi anak muda kreatif yang tertarik menjadi seorang animator. Program ini sudah berjalan beberapa tahun dan mendapat apresiasi karena puluhan anak muda datang dan belajar di sini. Kita juga dulu ada bikin namanya program Piapi Junior. Yang konsepnya adalah kita bikin pelatihannya selama 6 bulan. 3 bulan kita ajarin, 3 bulan mereka ngajarin orang lagi. Jadi kayak gitu terus. Kita bikin sistem itu terus, di mana selama setahun, 2 tahun, beberapa orang akhirnya jadi tim. Jadi ya memang kita pagi ngajar, siang kerja kayak gitu ya terus. Kalau sekarang udah buka sekolah lagi. Kita buka sekolah namanya Piapi Academy, dan itu memang sekolah gratis. Tapi ini lebih panjang jangkanya, selama setahun. Jadi memang mereka belajar gratis, tapi setelah itu mereka harus mau bekerja dengan Piapi minimal 1 tahun aja. Setelah itu mereka bebas mau keluar atau mau lanjut di Piapi. Gitu. Piapi Academy menjadi tempat belajar dan magang bagi siswa SMK serta mahasiswa dari daerah di Sumatera Barat. Kalau dari Piapi Academy sendiri, sebenarnya kita bisa memang dari awal banget untuk belajar di Piapi Academy. Basic yang selama ini saya punya akan lebih berkembang lagi selama di Piapi Academy. Tertarik untuk menjadi seorang animator karena memang mempunyai mimpi atau cita-cita untuk bekerja di industri animasi sebagai animator. Tidak hanya itu, masyarakat umum pun bisa mendapatkan pelatihan gratis di Piapi Academy setiap hari. Peluang kerja di animasi, wah 2023 kayaknya gede banget ya. Kalau menurut perspektif Irham, dulu itu yang jadi tempat produksi itu India, kalau nggak salah ya.
terus beralih ke Malaysia jadi tempat produksi. Malaysia sudah berkembang jadi kreator sekarang, ada Boboiboy, ada Upin Ipin juga dan yang lain-lain. Sekarang itu berpindah tempat produksi itu ke Indonesia. Sekarang ada banyak studio di Indonesia yang mengerjakan proyek animasi luar gitu. Jadi untuk lapangan pekerjaan itu sangat terbuka lebar. Entah itu kamu akan mengerjakan freelance, solo karir, atau berkarir dengan studio lain, atau juga memang bikin studio seperti PIAPI sendiri. Kami pernah buat sebuah roadmap yang mana kedepannya PIAPI ini menjadi salah satu, kalau untuk visinya itu salah satu wadah animasi di Sumbar. Jadi apapun yang berbau animasi di Sumbar, kami bukan Indonesia. Kalau Indonesia kami punya saingan lebih besar. Seenggaknya di Sumbar aja dulu, apapun yang berhubungan animasi, baik itu 2D, 3D, game pun masuk animasi, itu bermuara ke PIAPI, dan PIAPI juga bisa mengasih info itu, ngasih ilmu itu ke semua orang yang tertarik dalam animasi di Sumbar, kayak gitu kan. Seiring berkembangnya industri animasi, sejumlah perguruan tinggi mulai membuka jurusan animasi. Ini menjadi peluang bagi Heru, Rival, dan Ilham untuk membagikan ilmunya lebih luas lagi. Beberapa bulan terakhir, mereka mulai bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan, bahkan sebagian juga magang, dan akhirnya menjadi tim PIAPI Animation. Hari ini abang mau lihat tugas yang udah dikasih kemarin. Siapa yang udah selesai? Dian ya? Dian udah ya? Boleh deh lihat ke Dian. Ya kalau ini tujuannya apa nggak mau digerakkan? Di tangan 3 bujang Minang, Heru, Rival, dan Irham, kini PIAPI Animation telah menjadi besar. Dalam menjalankan bisnisnya, ketiganya tidak hanya mengejar profit, namun lebih dari itu, mereka ingin membuka peluang bagi generasi muda, khususnya yang ada di Sumatera Barat untuk menjadi seorang animator profesional. Tips sukses Heru, Rival, dan Irham adalah bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan kerjakan lebih dari yang diminta.